Bidang minatnya adalah fisika, partikel teoretik. Kemudian kemudian yang luar biasa adalah Pak Agus, Dr. Agus Purwanto bisa membangun konstruksi pengetahuan yang didasarkan kepada Al-Quran ya. Dan untuk memberikan gambaran sejenak akan saya bacakan pendahuluan dari buku ayat-ayat semesta ini ya. Ayat-ayat semesta, sisi Al-Quran yang terlupakan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat sejak soft launching di IPB tanggal 15 Mei 2008 dan grand launching di Masjid Salman ITB 10 hari kemudian sampai dengan 1 Mei 2011. Ayat-ayat semesta telah dipresentasikan sebanyak 86 kali termasuk di Indonesia, di Perancis, kemudian di Malaysia. Sesuai dengan judulnya, ayat-ayat kauniyah yang berjumlah 800 ini merupakan ayat-ayat yang dilupakan oleh ulama dan umat Islam. Karena selama ini ulama dan umat Islam menitik beratkan pada ayat-ayat kauniyah. Dan Dr. Agus berusaha untuk membangun konstruksi pengetahuan didasarkan pada pengkajian ayat-ayat kauniyah. Sebanyak 800 ayat yang akan dikaji dipaparkan oleh Pak Agus melalui buku ini. Tadi ada banyak teman yang apakah buku ini bisa didapatkan, bisa dibeli ya. Nanti kalau mau membeli bisa kontak kepada saya ya. Ada sekitar di sini ada 10 buku dan ada lagi 10 buku masih tersimpan ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku ini bisa menghubungi saya. Mas Andi, sudah itu? Sudah. Sinar udah keluar sayanya? Belum. Ibu-ibu yang mau maju mungkin bisa di tempat ini. Langsung bukunya satu minta tanda tangan Pak Agus. Oke. Ibu-ibu silakan diisi di sini. Kalau mau diisi di depan ini. Dan nanti bila ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu silahkan tidak usah ragu-ragu ya. Karena Pak Agus biasa presentasi di dalam banyak forum-forum ya dan biasa banyak mendapatkan berbagai pertanyaan, maka nggak usah ragu-ragu ketika ada yang bertanya ya. Ya,
Tes, tes, satu, dua. Besok aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamal insana bil qalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah. Ibu, bapak dan saudara serta adik jamaah Masjid Wistol. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi karunia kesehatan, Islam dan iman, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa menuntaskan serangkaian peribadatan kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan kemudian kita juga masih berkenan untuk melanjutkan dalam majelis taklim. Nah, karena jadwal yang saya terima itu 4 malam, betul? Oh, lebarannya tanggal 8 ya? Oh, jadi tanggal 7 tidak ada kuliah ya? Oh iya. Karena jadwal yang saya terima itu ada 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, maka saya tidak bisa langsung tampilkan utuh pada malam hari ini, ya. Lengkapnya besok, begitu, besok dan insya Allah lusa, ya, itu. Bahkan mungkin nanti kalau masih diperlukan, mungkin juga perlu saya beri pengajian tentang awal bulan. Jadi selama ini kita hanya mendengar desas-desus tentang hisab dan ru'yat. Nah, bagaimana sebenarnya astronominya itu sudah bisa kita lihat nanti kalau memang mau, gitu ya. Karena filmnya juga sudah saya bawa semua. Jadi tentang peredaran bulan mengelilingi bumi, lalu mereka berdua mengelilingi matahari, ini sudah saya tampilkan semua, ya. Nah, kemudian apa itu imkanur ru'yat, apa itu hisab, apa itu wujudul hilal. Ya, kalau ibu dan bapak nanti berkenan, itu juga bisa saya sampaikan. Bahkan kalau perlu ada pelatihan menghitungnya. Ya, jadi sebelum di sini saya di Brisbane itu mengadakan pelatihan hisab, ya, ngitung. Jadi kita tahu untuk Brisbane itu tinggi hilal tanggal 7 maghrib nanti 3 derajat 50 menit. Ya, untuk Melbourne, ya, itu lebih dari 4. Jadi kalau pakai kriteria imkanur ru'yat 2 derajat versi Malaysia, Brunei, Indonesia, Malaysia, ya berarti berarti Idul Fitri itu jatuh pada hari tanggal 8, hari apa itu? Saya sudah lama nggak lihat kalender nih, Pak. Jadi jatuh hari Kamis, begitu, ya. Karena kalau untuk di Perth itu di atas 5 derajat, ya. Jadi kalau kemudian menggunakan kaidah matlak wilayatul hukmi, ya, karena kemungkinan di Perth itu bisa dilihat, maka Australia Timur ikut
Australia Barat. Jadi Idul Fitri pada 8 Agustus. Begitu. Yang jelas di Indonesia 8 Agustus. Ya. Jadi di Indonesia 8 Agustus itu. Itu semua ada. Semua sama. Ya. Untuk hari raya itu sama. Jadi sampai 1440 2019 nggak ada perbedaan Idul Fitri di Indonesia. Ya. Tetapi tahun depan Ramadan akan beda lagi. Kalau awal Ramadan beda, yang bingung malaikat Jibril. Karena malam Lailatul Qadarnya milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Karena malam 21-nya ada 2, malam 23-nya ada 2, 25-nya juga ada 2. Jadi mau ikut yang mana dong begitu ya. Jadi orang Indonesia ternyata bisa bikin bingung juga nih. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini saya memberi pengantar saja ya. Jalan ilmu. Ya, nanti rangkaian materi lengkapnya itu akan kita beri pada pertemuan berikutnya. Jadi ayat pertama yang kita tahu yang turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq ya. Ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Jadi inilah ayat pertama yang diturunkan kepada baginda Rasul. Jadi perintah untuk membaca. Dan kita tahu membaca itu adalah kuncinya ilmu. Dan dengan membaca ini mula, karena ini merupakan kuncinya ilmu, dengan membaca inilah kemudian manusia satu dengan yang lain itu dibedakan kualitasnya. Ya. Seorang anak profesor yang tidak mengikuti jejak bapaknya dengan rajin membaca, maka akan menjadi generasi yang tell me, ya, telat mikir. Tetapi seorang anak petani dari desa yang jauh dari keramaian, yang katakanlah terpaksa berangkat ke sekolah dengan jalan kaki, bahkan tidak pakai alas kaki, sepatu, akan melanglang buana karena kemampuan akademiknya. Inilah yang terjadi, ya, Ibu dan Bapak, itu di Pamekasan. Jadi di Pamekasan itu ada sekolah yang sekarang itu langganan mengirim muridnya ke forum Olimpiade Fisika Internasional. Ya. Padahal seharusnya kalau secara jumlah kemudian keturunan, seharusnya yang dikirim itu adalah dari SMA 5 Surabaya. Karena SMA 5 Surabaya itu banyak anaknya dosen ITS, dosen UNER, dosen UNESA, dosen UIN. Jadi anaknya orang pinter-pinter. Tapi di kota banyak televisi. Ya, banyak PlayStation. Banyak internet. Maka ini menjadi racun bagi anak-anak. Ya. Menjadi racun bagi anak-anak. Justru yang kemudian dikirim untuk mewakili lomba-lomba Olimpiade Internasional adalah anak-anak desa yang di rumahnya tidak ada televisi, yang dinding rumahnya itu terbuat dari bambu, mereka harus menyeberangi sungai ke sekolah. Nah inilah, ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca itu menjadi kunci untuk peningkatan kualitas seseorang. Nah, kitab pegangan kita itu adalah Al-Quran. Ayat yang kita bahas tadi itu adalah ayat Al-Quran. Maka untuk melihat jalan ilmu, kita tengok kitab suci kita yang diturunkan di dalam bahasa Arab. Apa yang Al-Quran katakan? Pertama tentang alam, dan yang kedua, kalau kita mau berbicara tentang ilmu, maka kita harus berbicara tentang aspek akal. Ya. Nah, ini sebagai pengantar pada malam hari ini, Ibu dan Bapak, karena saya kalau presentasi itu biasanya 1,5 jam sampai 2 jam, gitu ya. Jadi di kota-kota lain biasanya pengajiannya sampai jam 11.
Ini nanti jam setengah 10 aja ya. Besok mungkin sampai jam 11 atau jam berapa lah begitu. Ya. Nah, kita lihat dulu akal ya sebagai karunia terbesar ciptaan. Akallah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Bahkan akal pula lah yang membedakan kita dari manusia yang lain. Ya. Ibu dan Bapak, bangsa yang unggul di muka bumi ini adalah siapa kita? Siapa? Bangsa siapa? Yang unggul di muka bumi ini, yang sekarang menguasai dunia ini siapa? Orang Yahudi. Nah ini. Nah, mengapa orang Yahudi unggul? Itu mereka punya 4 prinsip. Ya. Mereka punya 4 prinsip. Pertama adalah bahwa mereka percaya Yahudi sebagai bangsa pilihan Tuhan. Nah, mestinya kita nggak mau kalah. Karena kita adalah kuntum khairu ummah. Nah, ini, cuma seringkali kita nggak serius merealisasi khairu ummah ini. Itu loh. Kemudian yang kedua, Yahudi berprinsip yang membedakan manusia satu dengan yang lain itu adalah akal. Ya. Komunitas Yahudi di muka bumi itu tidak sampai 1% dari penduduk di muka bumi. Tetapi 16 pemenang Nobel dalam bidang fisika dan kedokteran itu adalah orang Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi berprinsip, kalau kita mau unggul di atas manusia, maka kita harus unggul di dalam bidang pemikiran. Ini prinsip Yahudi. Karena itu kemudian mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terban dalam ilmu pengetahuan. Dan itu dibuktikan 16 pemenang Nobel dalam bidang fisika dan kedokteran itu adalah orang-orang Yahudi. Bahkan, maaf, nabinya orang modern itu adalah orang-orang Yahudi. Tidak ada di antara putra-putri kita yang belajar ilmu alam kemudian tidak zikir menyebut Syekh Al-Mukarram Albert Einstein. Ya, zikir mereka adalah Einstein. Bukan Al-Ghazali, bukan. Nah ini. Demikian juga dengan teman-teman yang studi dalam bidang humaniora. Ya, dalam sosial politik. Tidak akan dalam pergerakan buruh, pergerakan kelas, tidak akan lupa berzikir nama Karl Marx dengan des kapitalnya itu. Demikian juga orang yang bergerak dalam bidang ilmu jiwa tidak akan pernah melupakan Sigmund Freud dengan psikoanalisisnya. Lalu orang-orang yang bergerak dalam bidang filsafat tidak akan melupakan Baruch Spinoza. Ini adalah orang-orang Yahudi yang disebut-sebut oleh manusia modern. Akallah yang mengutamakan Yahudi dari bangsa-bangsa lain. Akallah yang mengendalikan yang membuat Yahudi mengendalikan Amerika dan Amerika mengendalikan dunia. Nah ini. Nah, akal. Nah, mari kita lihat apa kata Al-Qur'an tentang akal. Barangkali ini yang kita lupakan. Ibu dan Bapak, Al-Qur'an mengungkapkan, menyebutkan akal sebanyak 49 kali. Ya, cukup banyak. Dan yang menarik adalah dari 49 kata akal semua dalam bentuk fiil. Tidak ada satupun yang muncul dalam bentuk isim. Artinya apa? Artinya pemikiran bukanlah benda mati. Bukan sesuatu yang stagnan. Tetapi bukanlah monumen yang kemudian dipuja-puja, diberi bunga, diberi kemenyan, bukan. Tetapi akal adalah kata kerja, akal adalah aktivitas. Jadi dari 49 kata akal semua muncul dalam bentuk fiil, dalam bentuk kata kerja. Dan yang lebih menarik lagi, dari 49 hanya satu dalam bentuk fiil madi, kata kerja lampau, past tense verb. Sedangkan 48 sisanya adalah dalam fiil mudhari, present dan future tense. Artinya berpikir bukan sejarah.
Berpikir adalah aktivitas yang sekarang berlangsung dan ke depan berlangsung. Berpikir, berpikir, dan terus berpikir sampai tiba di ujung kematian. Inilah isyarat yang diungkapkan secara simbolik, secara implisit oleh Al-Quran. Bahwa akal bukan kata benda, akal bukan kata kerja lampau. Tetapi akal adalah fi'il mudhari, present, dan future tense. Jadi understanding, understanding, understanding. Not understood. Ini adalah fakta yang dikemukakan oleh Al-Quran. Yang tidak kalah menarik lagi. Ya. Jadi hanya satu yang madi. Selebihnya 48 dalam bentuk kata kerja, present, dan future. Yang lebih menarik lagi adalah 24-nya itu muncul dalam redaksi takkilun. Ya, kemudian 22-nya muncul dalam redaksi yakilun. Mohon maaf Ibu dan Bapak karena pointernya masih di koper ini tadi lupa. Jadi seharusnya saya harus menjelaskan dengan berdiri supaya agak komunikatif begitu. Ya, baik. 24 muncul dalam redaksi takkilun. Apa artinya? Takkilun ya. Kita harus belajar bahasa Arab dulu. Jadi mana buku bahasa Arab saya ini? Ya. Sebenarnya saya selain menulis buku tentang alam, saya juga menulis buku tentang nahwu shorof. Ya. Jadi di Perth, kalau di Brisbane itu pelatihan falak, kalau di Perth pelatihan membaca Arab gundul, ya. Jadi saya juga menulis buku tentang Arab gundul. Ternyata tadi dipindah waktu di bandara tadi ya, di tas yang kertas itu ya. Nah, jadi ini yakilun itu untuk domir hum, ya, sedangkan takkilun itu untuk domir antum, ya, untuk domir antum. Ya, jadi kalau takkilun, ya, tadi akal muncul 48 kali dalam bentuk fi'il mudhari. Ya, 24-nya dalam redaksi takkilun, 22-nya dalam redaksi yakilun. Nah, apa arti dari pilihan kata-kata ini? Ya. Nah ini, kalau Al-Quran menggunakan ayat takkilun, berarti Al-Quran itu sedang mengajak bicara langsung pembacanya. Nah ini. Jadi suara yang ibu dan bapak keluarkan ketika membaca Al-Quran, itu sebenarnya adalah suara Al-Quran yang nyampe kepada kita. Ini loh, ya. Jadi kita langsung diberi informasi, diberi perintah bahkan. Nah, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran? Itu ada 4 hal, ada 4 hal yang ditekankan oleh Al-Quran, bahwa setiap pembaca Al-Quran itu harus memperhatikan masalah keimanan, masalah moralitas. Moralitas anak kepada orang tuanya, moralitas kita kepada orang buta. Ini digambarkan secara gamblang oleh Al-Quran. Nah, ini kita lihat di negara-negara maju, ya, seperti di Australia, di Eropa, di Jepang, bagaimana mereka memperlakukan orang buta. Nah, ini justru di kita lah yang lemah. Kita abai terhadap orang buta, padahal Qur'annya kita yang baca itu. Berarti kita nggak dengarkan kata Quran. Nah, siapapun yang kemudian mengabaikan iman dan moralitas, maka Al-Quran memberi peringatan keras, memberi ancaman, ya. Dan hanya 2 fenomena alam yang diminta untuk direnungkan oleh setiap pembaca Al-Quran, oleh setiap kita. Yang pertama adalah pergantian malam menjadi siang dan sebaliknya, ya. Jadi bagaimana kalau misalkan kita ini tidak mengalami siang, misalkan malam terus, apa yang terjadi? Ya. Sebaliknya, apa kalau yang terjadi kalau misalkan siang terus nggak ada malam? Ini. Insya Allah nanti dalam presentasi berikutnya akan saya tampilkan, ya, suatu wilayah yang katakanlah di situ
hari, 9 hari, 2 minggu, yang siang terus tanpa malam. Ya. Nah, kalau ada seperti itu bagaimana kalau pas misalkan kita di situ pas bulan Ramadan? Gitu kan? Ya, kapan bukanya? Kapan sahurnya? Kapan maghribnya kan gitu, ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian fenomena kelahiran serta kematian. Ini harus dipikirkan oleh setiap orang. Ini. Karena apa? Karena Quran mengakhiri ayat yang bercerita tentang itu semua dengan la'allakum ta'qilun. Gitu loh. Jadi supaya kamu pikirkan itu. Kamu pikirkan fenomena siang dan malam. Kamu pikirkan tentang moralitas, tentang iman. Itu ya. Dan yang menarik, yang menggunakan redaksi ta'qilun, Al-Quran menyebutkan tentang pentingnya bahasa Arab. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi sungguh kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian pikirkan itu. Kami jadikan bahasa Arab kami jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu pikirkan itu. Jadi jelas di sini eksplisit sekali. Supaya kita itu mikirkan bahasa Arab. Artinya supaya kita itu belajar bahasa Arab. Sebab kalau kita nggak belajar bahasa Arab, oke, kita membaca, kita hafal, tapi apa sih pesan Al-Quran? Apakah kemudian Al-Quran menggerakkan kita? Barangkali justru sebaliknya, saking capeknya kita menghafal Quran, akhirnya kita tertidur. Insya Allah nanti akan kita uraikan. Pesan-pesan yang kita baca itu ternyata didengar oleh orang-orang Eropa, oleh orang-orang Jepang. Kemudian mereka mengamalkan bacaan-bacaan yang kita lantunkan siang dan malam. Sementara kita tertidur, kecapean setelah membaca itu. Mengapa? Karena kita nggak paham apa yang kita baca. Nah ini, itu baik. Tetapi akan lebih baik lagi kalau kita paham apa yang disampaikan, apa konten yang dibicarakan oleh Al-Quran. Nah ini, ya. Jadi bahasa Arab itu harus kita pahami. Karena Quran menyebutkan itu la'allakum ta'qilun. Maka wajar kalau Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah itu mewajibkan bahasa Arab kepada setiap Muslim. Nah ini, ya. Jadi ini kalau Al-Quran mengakhiri pernyataannya itu dengan ta'qilun, itu berarti pesan langsung pada setiap pembacanya itu. Ya. Itu 24 ayat yang menggunakan redaksi ta'qilun. Nah, sedangkan 22 ayatnya itu dengan redaksi yaqilun. Kalau dengan redaksi yaqilun, karena yaqilun itu untuk dhamir hum, orang ketiga jamak, berarti Al-Quran itu sedang berbicara suatu komunitas yang barangkali kita tidak menjadi anggota komunitas itu, tetapi bisa juga kita menjadi anggota komunitas itu. Tetapi prinsipnya tidak setiap membaca Al-Quran disuruh menjalani apa yang disebutkan oleh ayat yang diakhiri dengan redaksi yaqilun. Itu kuncinya di situ. Nah, apa yang mau disampaikan? Apa yang diceritakan oleh Al-Quran kepada pembacanya? Ya, karena Al-Quran berbicara tentang pihak ketiga. Nah, apa yang diceritakan oleh Al-Quran? Ya, menariknya Ibu dan Bapak, 8 ayat itu berbicara tentang fenomena alam yang cukup detail. Ya. Jadi Al-Quran berbicara tentang fenomena kilat. Ya. Lalu ujung-ujungnya ini diakhiri dengan qaumun yaqilun. Itu artinya apa? Jadi artinya harus ada sekelompok orang yang hidupnya itu, begitu loh ya, mempelajari, memfokuskan diri pada seluk-beluk kilat. Sebab kalau nggak ada ahli kilat, kita nggak bisa bangun gedung yang tinggi-tinggi. Bisa pun kita nggak berani. Mengapa? Karena nanti disambar petir. Harus ada. Gitu loh ya. Nah, demikian juga harus ada orang yang fokus pada bumi, bulan, dan matahari. Gitu loh. Ya. Kalau nggak bisa ini,
Waduh, ya akhirnya bingung. Kapan lebaran bingung. Ya, meraba-raba sendiri, nggak tahu tinggi hilal berapa. Gitu loh ya. Akhirnya lontong sudah dibuat, nggak jadi lebaran. Karena hilalnya nggak muncul-muncul. Itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, harus ada yang memahami bumi, bulan dan matahari. Harus juga ada orang yang memahami bagian-bagian bumi. Disebutkan oleh Al-Qur'an bagian-bagian bumi yang bisa tumbuh tanaman ini di sini, tanaman ini di sini, tanaman ini di sini. Nah, ini artinya harus apa? Harus ada orang yang kita tahu, oh tanaman ini ternyata cocok untuk teh. Yang di sini cocok untuk tembakau. Nggak boleh dibalik-balik. Kalau dia bolak-balik akhirnya nggak tumbuh lah. Kalaupun tumbuh produksi menjadi tidak maksimum. Gitu. Artinya apa? Produksi pertanian kita menjadi minimal. Kalau minimal realisasi rahmatan lil alamin menjadi jauh panggang dari api. Gitu loh. Rahmatan lil alamin itu harus bermental produsen. Harus berproduksi. Bukan sebagai sosok konsumen yang selalu mengkonsumsi, selalu import, selalu menadah. Rahmatan lil alamin itu sekali lagi hanya relevan kita bicarakan kalau kita sebagai komunitas produsen. Karena merahmati itu berarti menebar rahmat. Itu. Bukan menerima rahmat. Itu. Nah, harus ada orang yang memahami tentang fenomena arah angin. Ya. Itu. Sebab kalau enggak ya nanti penerbangan dan lain-lain gitu ya. Juga apalagi kapal laut. Apalagi seperti negara kepulauan seperti negara kita Ibu dan Bapak, Indonesia. Harus banyak ahli kapal. Sehingga kemudian lalu lintas antar pulau ya, itu menjadi efektif. Gitu loh. Kita ini kan Ibu dan Pak sudah sampai di Australia. Ya, tapi apakah Bapak yang dari Bandung sudah pernah ke Madura? Ya. Pernah ke Mataram. Ternyata negerinya sendiri gak kenal. Gitu loh ya. Ini kan ironi sebenarnya. Memang bukan sesuatu yang wajib. Ya. Tapi kita akan empati kepada saudara-saudara kita di luar Jawa kalau kita tahu kehidupan mereka yang sesungguhnya. Ini loh ya. Bukan kemudian kita melarikan diri. Kita di sini ini kan setengahnya melarikan diri nih. Pakai dalil-dalil apa tadi? Hijrah. itu tadi ya. Tolong itu dicatat itu. Itu ya. Nah, jadi harus ada. Gitu loh. Ya, harus ada kapal laut. Sebab bangsa yang katakanlah mengembangkan industri berat itu kemudian industrinya tidak berkembang ya kalau tidak punya kapal. Mengapa? Karena nggak mungkin bisa diekspor. Kalau barang-barang berat harus diangkut dengan kapal laut, bukan dengan kapal udara. Nah, ini loh. Jadi harus ada ahli yang menekuni kapal laut. Ini Al-Quran Ibu dan Bapak. Ya. Bukan omongannya orang-orang Jerman, bukan omong-omongannya orang Jepang, bukan. Tapi orang Jepang itu justru mengembangkan kapal laut. Mereka punya kapal selam, mereka mengacak-acak perairan, kelautan kita, ikannya mereka obrak-abrik, sementara kita pakai perahu-perahu tempel yang didayung-dayung. Dapat apalah yang didayung-dayung? Ya dapat ikan yang kecil-kecil itu. Ikan-ikan besarnya dibawa mereka yang punya kapal-kapal pukat gede. Ini loh. Ya. Nah, ini akibat kita mengabaikan ini. Kaumun yakilun. Jadi sekali lagi harus ada sekelompok orang, sekelompok pemikir, sekelompok perenung, sekelompok ilmuwan ya yang memfokuskan diri pada fenomena alam. Gitu loh, Ibu dan Bapak, ya. Nah, itu tentang yakilun. Dan saya mau tegaskan lagi, ya. Ulama di dalam surat Al-Fatir, ya, itu adalah mereka
yang bukan sekedar menguasai kitab Allah, ya, menegakkan sholat, berinfak, seperti yang selama ini kita pahami. Ulama yang kita pahami saat ini itu dengan pengertian yang sangat terreduksi. Bahwa ulama adalah mereka yang menguasai hukum-hukum agama, iya. Hukum-hukum sosial, iya. Tetapi kurang lengkap. Karena di dalam surat Al-Fatir lengkapnya disebutkan adalah mereka yang memahami tentang air yang diturunkan dari langit, yang kemudian dengannya tumbuhlah tanam-tanaman, buah-buahan yang beraneka warna, kemudian memahami fenomena gunung, ya, dan garis-garis putih di langit, dan seterusnya. Jadi ulama dalam arti yang lengkap, dalam arti yang komplit, adalah mereka yang menguasai hukum-hukum agama, hukum-hukum sosial, juga hukum-hukum alam. Ini pengertian yang utuh ulama menurut surat Al-Fatir 27, 28, 29. Yang selama ini dipakai hanya Al-Fatir 28 dan 29, 27-nya nggak dipakai. Nah ini. Saya merasa perlu hadir untuk mengingatkan ini semua. Karena akibat kita mengabaikan ini, maka sumber daya alam yang melimpah di hampir semua negeri muslim itu kemudian tidak dikelola sendiri karena kita tidak mempunyai kemampuan teknis untuk mengelola itu. Akhirnya kita minta bantuan orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang, dan otomatis kompensasinya sangat luar biasa. Kita lihat di Laut Merah, ya, di situ ada pangkalan militer Amerika. Bisa apa Saudi kalau sudah seperti itu? Ya, karena kata orang Jawa, rempelonya Saudi itu, jeroannya itu sudah diketahui oleh Amerika. Gitu loh. Jadi akhirnya kita tumbuh menjadi bangsa yang tidak berdaulat. Nah ini. Ya, akibat mengabaikan fenomena alam. Ya. Jadi minyak kemudian dieksplor oleh mereka. Emas kita di Papua, Freeport, Busang dikelola oleh mereka. Gitu ya. Biaya pendidikan kita tetap mahal, biaya kesehatan kita tetap tak terjangkau. Mengapa? Karena meskipun emas digali, keuntungannya dibawa oleh Amerika untuk membangun benua Amerika. Ya, sambil sesekali menghibur kita dengan memberi beasiswa. Padahal beasiswa itu sangat tidak berarti sebenarnya. Itu uang kita sendiri. Lalu kita merasa berhutang budi pada mereka. Kan konyol ini. Mari kita kembali kepada Al-Quran, Ibu dan Bapak. Ya. Ini pemahaman yang utuh tentang ulama. Nah, jadi mereka yang menguasai hukum sosial, kitab Allah, dan juga hukum-hukum alam. Dan kemudian Al-Quran juga mengingatkan, karena ini masih topiknya jalan ilmu, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Ya. Nah ini. Jadi kalau sekarang trennya, ya, termasuk di Indonesia, itu pondoknya memang pondok hafal Quran. Ya, itu tren memang. Ya, namanya juga tren. Kadang-kadang naik turun. Ya. Itu. Jadi sekarang banyak didirikan Al-Qur'an, pondok pesantren yang hafal Quran. Tapi saya juga mendirikan pondok pesantren yang bukan mengarahkan kepada hafal Quran. Ya, tetapi menggali Al-Qur'an. Nah, ini. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, saya juga merealisasi pesantren, ya. Nanti ceritanya pesantren. Tapi poinnya di sini, ya. Jadi ulul albab itu adalah orang-orang yang berzikir, ya, dalam kondisi berdiri, ya, duduk, berbaring, dan kemudian memikirkan tentang fenomena langit, bumi, ya. Dan kemudian sampailah pada kesimpulan bahwa semua itu tidaklah sia-sia. Ya, lalu berdoa. Ulama itu tadi kemudian berdoa, Rabb subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ibu dan Bapak, dalam buku saya yang sebelum ini buku ke-9, Bu. Ya. Buku ini buku ke-9.
Buku yang kelima itu judulnya Ayat Semesta, ya, yang covernya tadi. Jadi saya cerita di situ tentang seorang ilmuwan di Jepang. Waktu itu ada conference tentang neutrino di kaki gunung Fuji, ya, di Fuji Yoshida. Ada direktur ICRR, jadi International Cosmic Research, gitu ya. Jadi lab kosmik punya Universitas Tokyo. Direkturnya Profesor Suzuki itu presentasi di hari pertama menampilkan data-data tentang partikel neutrino yang dipancarkan dari matahari. Nah, yang menarik adalah ternyata itu mengganggu seorang profesor yang lain, perempuan, ya, yang sudah berumur, namanya Masako Bando, ya. Ternyata begitu mendengar data itu, ya, Profesor Masako Bando itu seperti terus mikirkan data itu, gitu loh, ya. Saya tahunya ketika dia presentasi keesokan harinya, itu. Jadi ketika dia presentasi keesokan harinya itu, dia cerita, jadi dari data itu kemudian dia mencoba membangun teorinya, gitu loh, ya. Membangun teorinya itu. Sampai ketika presentasi itu belum juga ketemu, gitu loh. Tapi itu, ya, siapapun yang punya pengalaman ilmiah, pemikiran itu mesti dibawa. Ya, pas mau tidur ke bawah, pas mau makan gitu, ya, dia cepet-cepet, seperti itu. Nah, ini adalah memikirkan ciptaan itu dalam kondisi duduk, berdiri, duduk, dan berbaring. Bahkan mau tidur pun juga terbawa-bawa gagasan itu, gitu loh, ya. Nah, ini kan jarang kita lakukan yang begini-beginian ini. Kita belum punya kultur yang seperti ini. Kita belum membangun kultur yang seperti ini. Gitu loh, ya. Oke, sebenarnya kita sudah punya contoh bagaimana menghafal Quran. Menghafal Quran itu kan duduk, berdiri, berbaring, melakukan itu. Gitu loh, ya. Nah, kenapa kok yang lain tidak dilakukan? Nah, ini. Jadi kalau saya ditanya, teman-teman khususnya, ya, yang sudah terlambat, kemudian di bidang yang katakanlah eksakta, ya, saya pernah ditanya, Pak, ini gimana? Apakah anak saya ini suruh hafal Quran? Loh, ibu targetnya apa hafal Quran? Kalau nanti putranya mau masuk bidang-bidang engineering, ya, seperti fisika, bidang sains, nggak usah, gitu loh, ya, nggak usah. Sekarang kan sudah banyak tuh Quran yang bisa langsung diakses, mau ayat apa, surat apa bisa, ya. Sebab begini, yang tidak kalah repotnya dari menghafal itu sebenarnya adalah mempertahankan hafalan, Bu. Gitu loh, ya. Jadi mempertahankan jadi kalau sudah hafal, mempertahankan hafalannya itu sendiri bermasalah. Gitu loh, ya. Artinya apa? Kalau dia memang nantinya tidak bergerak dalam bidang, misalkan, ya, kalau bergerak jadi ustadz, ya, itu mendukung. Gitu, ya. Ahli hadis, ahli apa, itu mendukung. Tapi kalau kemudian itu dia harus bekerja seperti saintis, nanti akan saya beri ilustrasi bagaimana atlet olimpiade fisika, ya, ketika belum berangkat katakanlah ke luar negeri, itu mereka didoktrin kamu harus tetap belajar 12 jam per hari. Belajar apa? Belajar fisika. Jadi dia harus ngitung 12 jam itu. Itu loh. Nah, kalau dia pertama hafid, maka pasti hafalannya itu akan meluruh, itu loh. Nah, itu loh, ya. Jadi ada hal yang seperti itu. Nah, jadi inilah jalan ilmu, ya, untuk menjadi ilmuwan, untuk menjadi ahli petir, menjadi ahli kapal, menjadi ahli arah angin, ya, itu memerlukan kebiasaan memikir yang terus-menerus. Kapan kita perlu ilmu angin, Ibu dan Bapak? Ya, saya beri ilustrasi. Saya pernah tinggal 5 tahun di Jepang. Ketika musim panas seperti ini di Jepang, ya, bulan-bulan Juli sampai awal September, di sana ada angin topan, namanya taifu. Dalam satu periode itu angin topan kadang-kadang sampai 60 kali. Dan kalau angin topan lewat, pohon-pohon itu tidak sedikit yang tercerabut, ya, bertumbangan. Nah, itu. Ya, kalau itu lewat laut, ekor dari angin itu, ya, itu menyebabkan gelombang yang luar biasa. Kalau kita lewat di pantai,
hilang nyali kita sudah. Itu loh ya. Itu saking dahsyatnya yang namanya taifu. Tetapi luar biasanya ilmuwan Jepang itu adalah mereka tahu, katakanlah ya, angin taifu nomor 47 itu akan keluar di posisi koordinat mana, pada ketinggian berapa, bergerak dengan kecepatan berapa, arah mana, itu udah tahu. Nah, akibatnya apa? Akibat selanjutnya adalah bahwa karena jam sekian dia sampai di sini, maka kereta api cepat Shinkansen rute ini sampai rute ini dihentikan. Maka fenomena alam ini akan menjadi fenomena alam, bukan menjadi musibah. Fenomena alam berubah menjadi musibah ketika ada korban. Dan korban itu adalah akibat, seringkali akibat kelalaian kita sendiri. Gitu loh ya. Sudah tahu negeri kita itu rawan gempa, ya, tapi masih bikin rumah yang berat-berat, kalau itu ambruk langsung menimpa dan kita mati. Mestinya perancang-perancang perumahan di negeri kita itu bikin rumah kertas seperti di Jepang. Jadi kalau ambruk itu kita seperti kejatuhan layang-layang, gitu Pak ya. Jadi rumah-rumah di Jepang itu rumahnya memang model rumah kertas. Karena apa? Karena di sana memang rawan gempa. Itu loh ya. Nah ini. Jadi bagaimana saya pernah ya, karena tinggal. Jadi dulu saya pernah mendapat gelar Kiai Langitan, Bu. Mengapa begitu? Karena tinggalnya di lantai paling tinggi, lantai 5, paling dekat dengan langit. Itu. Nah, ketika ada gempa, ya, apartemen ini goyang-goyang. Jadi almari itu bisa seperti lompat-lompat, Pak. Ya, seperti lompat-lompat. Bahkan televisinya tuh lompat jauh, gitu ya. Jadi kalau almarinya lompat-lompat gini, televisinya lompat jauh, gitu ya. Nah ini. Jadi saking dahsyatnya gempa. Nah, kemudian juga tentang air ya, tentang air dan lain-lain ini, tentang lautan. Harus ada orang-orang yang mikirkan tentang lautan. Ini yang disinggung oleh Syekh Johari Tontowi dalam tafsirnya Al-Jawahir. Ya, para ulama mengabaikan fenomena gelombang laut, ya, yang mampu menghasilkan tenaga listrik yang luar biasa. Kita bingung dengan listrik di tanah air, Pak. Biar pet gitu. Padahal gelombang laut kita itu luar biasa, tapi belum dipikirkan secara serius. Gitu loh ya. Belum dipikirkan secara serius. Nah ini. Ya, jadi itu air. Nah, kemudian ya, tapi memang jalan ilmu itu adalah jalan yang sunyi, karena itu adalah jalan para aulia dan para nabi. Itu ya. Jadi harus banyak bertapa, begitu. Sementara di kita orang lebih memilih jalan menjadi politisi. Menjadi politisi untungnya cepat, ya, nggak memerlukan modal yang sulit-sulit, Bu. Kalau menjadi politisi yang penting itu terkenal, ya, bahkan berbohong gitu ya. Itu. Nah ini. Makanya sekarang banyak artis, banyak selebritis masuk Senayan. Karena mereka dikenal. Makanya akhirnya makin ngaco lah ya parlemen kita ini. Jadi harus bertapa. Ini saya bidangnya fisika teori, Bu. Ya, sebagai gambaran orang di Indonesia seperti saya ini, ya, itu jumlahnya cuma 15, Bu, sejak zaman kemerdekaan. Jadi doktor fisika teori itu, Bu, saya ini doktor fisika teori, Bu. Ya. Kalau kata orang sains, kata orang eksakta, itu mercusuarnya ilmu. Ya, the queen of science. Ratunya ilmu. Nah, di Indonesia itu jumlahnya sejak zaman kemerdekaan dibacakan oleh Pak Karno dulu itu sampai sekarang itu cuma 15. Padahal di Jepang satu universitas itu bisa meluluskan 3, 4 doktor. Itu universitas yang kecil, yang gede-gede bisa 7 sampai 8. Universitas Tokyo, Osaka, Kyoto gitu loh. Dan kemudian mereka mengisi research and development-nya Hitachi, Fujitsu, Nikon, ya. Maka perusahaan mereka pun melejit. Itu loh ya. Nah ini. Jadi ilustrasi, sekedar ilustrasi, ya. Kalau mahasiswa itu mau tugas akhir ke saya, yang bikin skripsi ke saya, itu saya tanya, bisa nggak kamu menulis 10 halaman per hari? Menulis apa? Menulis rumus. Rumus itu harus diturunkan. Itu loh ya. Itu kalau nggak terlatih, Bu, sehari 3 lembar saja, 3 halaman saja itu udah luar biasa itu. Itu loh ya.
Untuk membiasakan itu perlu berbulan-bulan. Untuk kemudian dengan istiqomah dalam sehari semalam itu bisa menurunkan semua rumusan itu 10 halaman per hari. Gitu loh ya. Itu bidang saya, Pak. Itu loh ya. Jadi saya membimbing mahasiswa S2. Ada 500 halaman, Bu, tesisnya itu. Ya. 80 halaman itu adalah ungkapan matematik. Ya, hanya 1-2 kata-katanya, maka, sehingga gitu ya. Dengan demikian, selebihnya itu adalah ungkapan matematik gitu, Bu. Itu. Ini ilmu pengetahuan. Gitu loh ya. Jalan sunyi, terjal dan berliku-liku. Makanya tidak banyak yang mengambil jalan itu. Sampai hari ini sekali lagi, kalau di Indonesia Timur, kalau Surabaya itu bisa dianggap timur, saya sendirian di Indonesia Timur. Saya satu dari 15 orang. Jadi Bu, saya ini sebenarnya ya jauh lebih langka daripada badak di ujung kulon. Jadi tolong dilestarikan Bu ya. Itu ya. Itu karena badak masih ada 52 nih. Di mana itu? Di Banten sekarang ya, jadi provinsi Banten sekarang. Nah, laboratorium kita miskin, jadi harus bertapa di lab, harus mengembangkan inovasi. Ya, mengembangkan inovasi. Nah ini. Ya. Jadi sepanjang si ilmuwan itu tidak frustasi, tidak gampang patah arang, sebenarnya tetap ada jalan. Memang berat, tetapi tetap ada jalan. Saya beri ilustrasi, ya. Kebetulan saya ini di Indonesia memang kelompoknya adalah kelompok orang-orang gila, Bu ya. Itu. Sebab kalau nggak gila sudah berhenti jadi ilmuwan. Nah, jadi salah seorang teman saya itu juga sama-sama alumni Hiroshima, ya. Dia tidak mau, Bu, kerjasama dengan orang asing itu sudah nggak mau, ya. Karena biasanya kalau kerjasama dengan orang asing, kita diposisikan sebagai yang nomor 2-nya lah, itu, ya. Tapi teman saya ini memang luar biasa karena dia dulu lulus dengan program lulus ketika program doktornya itu dengan 17 publikasi internasional, ya, jurnal, sedangkan konferennya juga sekitar 22 begitu ya. Karena belum masuk dia sudah punya 3 publikasi, itu jarang-jarang. Mungkin teman-teman di sini syaratnya 3 untuk doktornya, mungkin sampai tahun ketiga belum keluar-keluar juga. Makanya kemudian ada perpanjangan. Itu. Jadi namanya publikasi itu bukan hal yang mudah. Ya, apalagi kemudian di Indonesia. Yang memang fasilitas nggak ada. Tetapi teman saya ini punya prinsip. Ya. Jadi pertama, jadi dia harus menurunkan jarum dengan kecepatan sekian milimeter per menit per jam. Itu kan harus butuh pakai alat yang canggih. Nah, itu seringkali kemudian kita menyerah. Ya. Tapi teman saya ini tidak. Dia lihat apa itu yang ada di sini, Bu ya. Akhirnya kemudian lihat itu, Bu. Lihat, oh ini enggak ini nih, ini sudah digital ini, yang manual. Ya. Jadi di manual itu ada jarum yang pendek itu. Jarum pendek itu kan 360 derajat berapa jam itu? 12 jam kan? Gitu loh ya. Berarti 1 derajat berapa jam itu? Berapa menit gitu loh ya. Nah itu. Jadi dia pakai itu. Ya, dan akhirnya juga penelitiannya bisa katakanlah tembus di publikasi di jurnal internasional. Jadi memang harus ada upaya-upaya gila. Ya, untuk di negara kita. Karena apa? Nanti akan saya ceritakan di insya Allah besok. Anggaran penelitian kita itu sangat rendah. Jadi Indonesia gabung dengan beberapa negara muslim lain ya 5-7 itu mungkin sama dengan satu anggaran penelitian Prancis gitu ya. Ya. Jadi ya gimana? Gitu loh ya. Gimana? Makanya kemudian banyak yang brain drain ya. Hijrah ya termasuk diantaranya ke Malaysia ini gitu kan ya. Nah ini. Jadi itu bukan salah yang hijrah gitu ya. Tapi salah pemerintah itu. Ya. Ya ini saya salahkanlah pemerintah ya. Itu. Nah, ini kenapa ini kok saya oh ya tadi sebenarnya saya cerita yang Profesor Masaku Bandung tadi ya. Udah kelewat. Ini. Jadi kalau saya tadi bercerita tentang teman saya memanfaatkan jam, ya, itu kan sebenarnya perkara sepele, ya. Tetapi orang hebat selalu berangkat dari perkara-perkara sepele, gitu loh ya. Dalam catatan sejarah orang hebat
orang hebat itu selalu berangkat dari konsep-konsep, gagasan-gagasan yang sepele. Yang menurut orang kebanyakan itu dianggap remeh. Termasuk Galileo ini. Benda jatuh kan biasa. Itu loh ya. Tapi ternyata Galileo mau menguji konsepnya Newton. Oh ternyata benda yang berat dan ringan sama jatuhnya. Tidak seperti yang dikatakan oleh Newton. Yang tidak berdasarkan pengamatan, tapi berdasarkan perasaan. Kenapa? Karena perasaan kita itu memang seringkali menipu. Ya. Itu. Apalagi kalau mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus itu ya. Disunyumi temennya itu dikira temennya naksir. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi yang tentang kapal, Bu ya. Ini ya. Wahtilla fil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ini. Jadi barang-barang yang berguna untuk manusia, angkutnya ini dengan kapal kapal laut. Itu loh ya. Ini. Jadi itu jalan ilmu. Ini cerita yang populer tentang Newton, Ibu ya. Barangkali kita menganggap ini cerita. Ini sebenarnya anekdot. Ya. Kalau orang berpikir serius tentang satu masalah, ya, pada suatu ketika sudah mencapai kondisi kritis, itu malaikat Jibril akan datang juga, gitu loh ya, memberi inspirasi. Jadi ini sebenarnya bukan apel yang jatuh, Bu, gitu loh ya, tapi inspirasi tentang benda jatuh. Dan kalau kita meyakini tentang rukun iman, yang mengirim ini tetap malaikat yang sama, Bu, yaitu malaikat Jibril. Ya, bukan malaikat yang lain. Gitu loh ya. Jadi malaikat Jibril itu mau datang kepada siapa saja, bukan hanya kepada kita yang muslim. Tetapi yang memang benar-benar mencari menyibak rahasia penciptaan. Itu loh ya. Ini adalah sifat Rahman. Ya. Kalau rahimnya kan khusus untuk orang-orang beriman kelak di padang mahsyar pada yaumul hisab. Nah ini yang saya ceritakan tadi, ya. Ini atlet Olimpiade Fisika, ya, dikirim ke Kazakhstan. Ini ada Mbak Tarjaya sekarang di Jepang, di Tohoku. Ini ada anaknya Menteri ESDM yang lalu, yang Kabinet 1 yang di reshuffle, Fahri dari Jakarta. Ini Made dari Denpasar. Ini atlet Olimpiade Fisika. Mereka sudah dilatih berbulan-bulan tentang fisika. Tapi ketika berangkat mereka tetap didoktrin, kalian harus tetap belajar fisika 12 jam per hari. Kebayang nggak, Bu? Bapak? Belajar fisika 12 jam. Ya. Kita barangkali baca nggak sampai 1 jam. Gitu ya. Iqra, Iqra, Iqra. Ayat pertama kali yang datang kepada Rasulullah adalah Iqra, Iqra, Iqra. Itu loh. Ya. Ini. Jadi untuk menjadi katalah juara ya level internasional, ini pekerjaannya bukan pekerjaan mudah ini. Itu loh. Kalau kalian nggak siap itu, kalian nggak usah berangkat, karena kalian bukan untuk rekreasi. Itu loh ya. Akan ketemu atlet-atlet yang serupa dari Belarus, dari Soviet, dari Rusia, dari Mongol, ya, dari Turki, dari Hongaria, dari Jerman. Nah, ini, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini zaman saya ketika muda, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini di Yamaguchi, ya. Jadi universitas di Jepang itu memang buka 24 jam, ya. Jadi saya karena sistem di Jepang itu berbeda dari sistem barat secara umum. Jadi baik buruknya mahasiswa kalau di Jepang itu adalah seberapa lama dia tinggal di lab. Jadi lab itu menjadi rumah kedua. Itu. Ya. Saya tuh kuliah di sana 5 tahun ya di lab fisika teori. Yang ada itu cuma buku-buku aja. Itu pun juga dalam bahasa Jepang sebagian besarnya. Nah, itu biasanya berangkat jam-jam 8:30 bareng anak yang TK. Kalau yang lain-lain kan nggak ada antar jemput, harus jalan kaki tuh. Ya. Lalu pulang nanti jarang-jarang saya pulang di bawah jam 12. Jam 1, jam 2. Profesor itu sering kali diskusi. Diskusi setengah 12 malam. Diskusi. Udah habis kereta api kan, nginep. Jadi profesor nginep di lab itu sudah menjadi pemandangan umum itu kalau di Jepang. Itu loh ya.
Itu negara yang sudah maju. Kerjanya seperti itu. Bandingkan dengan negara kita yang belum maju. Jam 2 sudah kemas-kemas, jam ketiga sudah keluar pintu gerbang, jam 4 kampus sudah seperti kuburan. Itu? Ya gimana mau maju kalau saya seperti itu? Ya? Itu loh ya. Nah, malamnya siskamling. Ya. Nah, ini. Jadi itu ya, hari Minggu pun juga perpustakaan buka nih, gitu ya. Nah, jadi memang itu workaholic student. Nah, akibatnya seperti yang saya ceritakan tadi Ibu dan Bapak, orang seperti saya di Indonesia ini ya, yang sudah doktor itu hanya ada cuma 15. Itu loh ya. Itu. Jadi anak-anak muda nggak tertarik pada dunia ilmu. Ya, tetapi tertarik kepada audisi demi audisi yang menampilkan aurat. Itu ya. Nah, ini. Jadi ini pemerintah nggak memicu gitu loh ya. Ini kan harusnya pemerintah memicu, memberi stimulus. Itu loh. Ya, memberi beasiswa secara khusus. Nah, ini. Karena kalau enggak begitu, maka enggak ada yang berpikir ilmu secara serius. Gitu ya. Nah, ini. Jadi sekali lagi, ya inilah kumpulan orang-orang yang setengah gila. Sekedar ilustrasi, Ibu-ibu, ini lab ya. Lab ini akselerator. Ini kelilingnya 27 km. Ya. Pada kedalaman 100 meter di bawah tanah. Jadi ini tanah, kita gali sedalam 100 meter, itu ada terowongan. Ya, terowongan. Kelilingnya 27 km. Gunanya apa? Gunanya untuk mempercepat partikel proton. Setelah percepat sampai kecepatan tertentu, energi tertentu, kemudian ditabrakkan. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada yang namanya partikel Higgs, atau dengan istilah yang populer 1,5 tahun yang lalu itu dipublikasikan namanya God particle, partikel Tuhan. Betul ya? God particle itu sebenarnya oleh Leon Lederman sebagai penggagas asalnya sebenarnya adalah goddamn particle. Goddamn itu sialan gitu kan? Ya, God lalu damn, D-A-M-N, ya, partikel sialan. Kalau dalam bahasa Jawa Timurnya, bahasa Surabaya itu partikel jancuk. Itu loh ya. Nah, tapi kan nggak enak kalau partikel jancuk gitu ya. Cukup partikel jan aja gitu ya. Mbah Marijan. Nah, ini. Jadi ini adalah laboratorium ya. Untuk membangun itu perlu kumpul negara-negara kaya di Eropa. Kalau kita bikin ini, waduh, anggaran berapa pelita itu habis. Terpaksa kita menjual Pulau Batam atau Pulau Madura barangkali. Ya. Nah, ini. Ya. Ini kita barangkali nggak kebayang seperti ini. Gitu loh ya. Nggak kebayang seperti ini. Dan kita belum punya imajinasi. Ini apa? Ini adalah foto multiplier. Ya. Jadi ini yang sesungguhnya diameternya 54 cm. Jumlahnya ini 11.000 lebih. Di sini ada 50.000 ton air yang super murni. Sudah H2O, nggak ada campurannya, Pak. Ya, ini untuk menangkap partikel neutrino dari matahari. Tetapi yang lebih menarik yang mau saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak adalah lokasi dari lab ini. Ya, ini lab bidang saya. Lab ini ada pada kedalaman 1 km di bawah permukaan tanah. Bayangkan itu. Kita ngaji surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Setelah ngaji kita kecapean lalu tertidur. Suara yang kita bacakan tadi itu terus bergerak kena angin ke utara sampailah pada orang Jepang. Lalu orang Jepang bisik-bisik, itu tadi orang Indonesia ngasih tahu deh. Ya, kita suruh gali bumi, gali langit. Ayo kita gali, mumpung orang Indonesia sedang tidur. Itu. Mereka bikin lab. 1 kilometer di bawah permukaan tanah. Dalilnya kita yang punya. Gitu loh ya. Mengapa kok 1 kilometer di bawah permukaan tanah? Partikel yang tidak diperlukan itu disaring oleh lapisan bumi yang 1 kilometer itu. Ini loh ya. Ini tempatnya 250 km dari Tokyo ke barat laut. Di kaki Gunung Toyama.
Ini namanya lab Super Kamiokande. Itu. Ini lab terbesar tentang neutrino. Nah ini. Ya. Nah ini yang barangkali kita belum pernah membayangkan yang seperti ini, Bu Nova. Kita hafal dalilnya itu. Hafal betul. Itu loh ya. Tapi realisasi tentang perintah dari dalil itu yang belum pernah kita pikirkan, belum pernah kita diskusikan, belum pernah kita niatkan. Itu loh. Jadi kapan kita mau merealisasi sebagai rahmatan lil alamin? Kapan? Nah ini, ya. Nah, jadi itu Ibu dan Bapak. Nah, ini lain lagi. Ya. Ini apa ini? Ini teleskop Hubble. Tingginya ini 4 gedung. Ya, setara dengan 4 gedung. Dibangun dalam waktu 20 tahun. Melibatkan 10.000 ilmuwan dan engineer. Menghabiskan dana 2 miliar dolar. Ya. Nah, pernah nggak kita mengumpulkan dana untuk beli teropong? Beli teropong aja dulu. Jangan teleskop Hubble. Gitu loh ya. Yang untuk merukyat itu loh ya. Nanti 7 Agustus 3 rukyat gitu kan. Pernah kita mikir beli yang kayak gitu? Atau pernah kita mikirkan untuk putra-putri kita supaya putra-putri kita punya kesadaran tentang fenomena bintang, bulan, dan matahari. Ya. Kemarin waktu di Sydney, teman-teman ngomong, cerita kepada saya, nanti katanya pas spring atau katanya ada kemah ya. Kemah untuk putra-putri kita. Ya, yang katanya mau diselenggarakan di Sydney untuk katanya seluruh Australia ya. Mungkin nanti materinya akan beri tentang pengenalan fenomena-fenomena alam gitu ya. Jadi seperti itu. Ini jadi semua gambar-gambar tentang galaksi dan lain-lain ini yang motret. Ini yang motret. Gitu loh ya. Ini. Sementara kita sampai hari ini masih belum pernah selesai untuk melakukan sidang isbat karena belum pernah yakin bulan itu di mana. Nah itu, ya. Nah, jadi itu Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan tentang jalan ilmu. Sekali lagi, ya, saya belum masuk ke tentang fenomena alam, karena di dalam Al-Quran sesungguhnya jumlah ayat kauniyah itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Ayat kauniyah yang sudah saya hitung itu ada 800 ayat. Sementara ayat fikih itu hanya 160 ayat. Tetapi anehnya para ulama menghabiskan waktu, tenaga, dan dana hanya untuk membahas persoalan fikih dan mengabaikan ayat kauniyah yang jumlahnya 5 kali lebih banyak. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan besok malam supaya Ibu dan Bapak tetap mau hadir besok malam. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo, Pak. Ya. Ya, masih jam 10, Pak. Monggo. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Agus yang telah memberikan pencerahan kepada kami dan sekaligus membuka wawasan. Mungkin saya sedikit ingin klarifikasi atau minta sedikit elaborasi tentang apa tadi yang disampaikan oleh Dr. Agus tentang menghafal Quran bagi anak-anak yang mungkin mau dikhususkan dalam bidang sains, matematika atau fisika. Kalau yang saya tangkap tadi sepertinya Dr. Agus mungkin tidak merekomendasikan untuk itu gitu ya. Nanti sebelum ini pertama itu, yang kedua adalah dari tradisi keilmuan para ulama kita. Misalkan Imam Mawardi pernah mengatakan bahwa ajarkanlah kepada anak-anak Anda sebelum mempelajari apapun adalah basic knowledge yang utama adalah Al-Quran. Jadi anak-anak para ulama kita dulu bahkan umur 5 tahun, dari 3 tahun sampai umur 10 tahun itu Qurannya dibereskan dulu. Mereka hafal di luar kepala. Dan para ulama kita
ya dengan berbagai disiplin ilmunya yang sesuai dengan zaman itu, misalkan kita sebut Al-Kindi, Ibnu Rushd, kemudian bahkan ya Imam Syafi'i di bidang fikihan, Mawardi sendiri, mereka umur 10 tahun belum sampai 15 tahun sudah pada hafal Quran. Kemudian dari pengalaman kami, kebetulan selama ini saya bergelut di bidang memiliki rumah Al-Quran, yang dimana mereka ya kita ajar di samping sains adalah juga menghafal Al-Quran. Jadi yang kami dapati dokter, bahwa anak-anak yang menghafal Quran itu berbanding lurus sekali dengan kecerdasan mereka di bidang sains. Jadi kami punya 3-4 orang anak ya, yang matematika dan sainsnya itu di atas rata-rata kawan-kawannya, dan mereka memiliki hafalan yang bisa dikatakan di atas kawan-kawannya. Jadi ada 3 orang yang begitu lulus SMP nilai UAN-nya tertinggi dan mereka hafal 30 juz dengan tingkat hafalan yang sangat bagus. Nah, jadi dari sini saya berkeyakinan ya, sebagaimana yang kita saksikan para ulama kita dahulu, bahwa Al-Quran itu justru dari tradisi menghafal, menurut kami adalah memberikan kekuatan orang untuk bersabar. Seperti yang tadi Dr. Agus katakan, bahwa mereka harus belajar rumus-rumus matematika sekian banyak, dan ternyata anak-anak kami yang biasa kita disiplinkan menghafal itu, mereka juga punya kemampuan untuk bertahan belajar itu luar biasa ya, dengan kebiasaan mereka menghafal itu. Apalagi ada semacam yang kami teliti selama 2 tahun belakangan ini, saya berkeyakinan bahwa pola menghafal Al-Quran itu berbeda dengan pola menghafalkan sains. Jadi sains itu mungkin lebih kepada bagaimana mengoptimalkan otak pikiran kita, sementara Quran itu lebih kepada mengasah bagaimana menguatkan spiritualitas kita. Jadi ketika mereka kuat dalam bidang Qurannya dan kuat dalam bidang sainsnya, saya pikir itu menjadi sebuah kombinasi yang sangat sempurna gitu untuk menciptakan para ilmuwan-ilmuwan yang barangkali seperti yang Dr. Andus kehendaki seperti itu tadi. Jadi mungkin ini sekedar apa yang kami alami sebagai guru di sebuah pesantren. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya tadi memang kurang lengkap memberi informasi. Jadi begini, jadi memang ini saya pernah ditanya oleh seorang ibu yang anaknya itu sudah masuk ITB. Kemudian ibu itu ingin anaknya menghafal Quran. Nah ini yang kemudian saya jawab, oh tidak perlu Bu. Itu loh ya. Jadi bukan yang usia dini. Jadi kalau usia dini yang katakanlah memang belum belajar sains secara serius, itu enggak apa-apa. Itu dianjurkan. Gitu ya. Tapi kalau sudah terlambat, sebaiknya tidak usah dulu. Itu loh ya. Karena kami juga punya data ya. Yang ini sayangnya data ini kemudian selalu ditutup-tutupi ya oleh katakanlah Republika. Jadi begini, ada mahasiswa hafal Quran di sebuah perguruan tinggi, itu, ya. Nah, dia ditulis itu di media. Ini seperti yang Kiai Hamim sampaikan tadi itu, karena kalau hafal Quran kemudian hafalan rumus-rumusnya jadi lebih bagus. Memang mungkin ya kalau urusannya hafal menghafal, tapi sering persoalan matematika dan fisika ini bukan persoalan hafal menghafal, tapi kemudian menurunkan matematik yang ya katakanlah ketika menurunkan itu hafalannya sudah enggak, istilahnya sudah enggak didengung-dengungkan lagi, gitu loh ya. Nah ini, enggak tahu apakah ya ini problem di dunia pendidikan kita ini kan seringkali unsur politis kan terlalu dominan, gitu loh ya. Jadi apa yang mau saya katakan, si mahasiswa ini sebenarnya tidak lulus suatu mata kuliah tertentu. Tapi karena mungkin universitas pengen oh ini loh kalau hafal Quran bisa begini begitu lulus dengan ini, akhirnya dia diluluskan. Saya tahunya tuh dari dosennya. Itu loh, dosennya tuh cerita, ini masa ini nggak lulus Pak, gitu loh ya. Tapi kok tiba-tiba S2 di ITS gitu loh. Nah itu. Jadi ada nilai yang mestinya nggak lulus, D, nggak tahu ceritanya, dia kan nggak ngulang kan,
kan dosennya kan tahu itu kalau dia nggak lulus gitu loh. Tapi kemudian nilainya disulap. Itu. Dan ketika jadi mahasiswa saya juga begitu. Ya. Yang kemudian mata kuliah karena mata kuliah mekanika kuantum itu menjadi berantakan. Nah, tapi kita nggak tahu apakah itu karena apa? Dia punya problem dengan apalannya atau punya problem yang lain. Itu loh ya. Sementara temannya yang lainnya itu lulus dengan bagus gitu loh. Nah ini, maka kemudian saya juga teringat ungkapan salah seorang ya kiai siapa? Gus Nokman di Rembang, seperti yang saya katakan tadi, problem menghafal Quran itu adalah selain kemudian menghafalnya, itu adalah mempertahankan hafalan. Itu. Ya. Nah, kalau mau memilih bidang yang memang terkait secara langsung itu nggak masalah. Gitu. Nah, ini khususnya kalau yang belajarnya itu terlambat loh ya. Kalau belajarnya terlambat, kalau belajarnya sejak kecil ya, yang nanti perlu kita pelajari setelah terjun dalam bidang sains sebenarnya adalah ya mungkin yang nanti perlu diteliti ya. Itu kemudian katakanlah hafalannya meluruh berapa. Jadi jangan sampai karena kita punya keyakinan bahwa Quran itu hebat, iya Quran itu memang hebat. Tetapi jangan sampai kemudian menutupi objektivitas. Seringkali kan kita di situ masalahnya. Itu ya, menutupi objektivitas. Nah ini. Ya, untuk kemudian apa seolah-olah memaksakan subjektivitas kita, keyakinan kita. Ini. Nah ini, ya. Jadi tapi pada prinsipnya saya setuju kalau sejak dini putra-putri itu dibuat hafal Quran sehingga nanti ketika menjadi ilmuwan ini semua gagasan-gagasan itu sudah langsung di-backup oleh katakanlah hafalan Qurannya. Yang namanya sains Islam itu hanya muncul kalau seperti itu. Tapi bagi orang yang terlambat, ya udah sekarang sudah ada fasilitas-fasilitas yang membantu. Yang katakanlah kemudian tidak usah ke situ. Tapi langsung ke sainsnya. Kemudian ya apa teks-teks itu tadi dibantu oleh media-media yang sudah mendukung. Jadi dalam konteks itu Bapak. Jadi bukan yang sejak kecil. Ya jadi ini dari konteks apa? Belajarnya itu sudah katakanlah terlambat, sudah masuk harus fokus belajar fisikanya. Nah, kalau itu di paralel kok yang saya lihat itu jadi berantakan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Silakan kalau ada yang lain. Ya, Pak. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya dan terima kasih juga atas presentasinya yang menarik, Pak. Kebetulan saya belakangan ini baru membaca buku soal kosmologi. Jadi ada soal Albert Einstein dan Newton di sana. Dan memang dibuktikan oleh sains bahwa kiamat itu pasti terjadi. Seperti yang ada di dalam Al-Quran. Yang saya tangkap dari Bapak presentasinya, dan mudah-mudahan yang saya tangkap ini benar adanya, itu bahwa sebenarnya Al-Quran itu untuk orang yang berpikir, tapi tingkatannya itu ilmuwan, dan tidak hanya itu, ilmuwan yang komplit. Jadi tidak hanya tahu physical science, tapi juga social science, humaniora, dan psikologi dan sebagainya. Berarti kalau saya boleh mengatakan Al-Quran itu akan sangat susah dipahami oleh orang-orang biasa. Orang-orang yang berpikir pun tidak cukup. Harus pada tingkatan ilmuwan yang komplit baru bisa memahami sebenarnya yang dikandung dalam Al-Quran. Sebenarnya masalahnya itu adalah kalau saya perhatikan dari sisi saintis itu tidak percaya agama, terutama saintis barat, bahwa agama itu adalah pelarian belaka. Dan dari sisi pemuka agama, mereka tidak mau melihat dari cara kerja saintis gitu. Jadi tidak bisa ketemu. Nah, kalau misalkan ada ilmuwan, ya seperti Bapak misalkan, dengan berbasis agama dulu, dia punya pemahaman agama Islam, termasuk pemahaman mengenai Quran,
apa intinya dan dia menjadi ilmuwan, at least ilmuwan physical science, mungkin lebih bagus. Sekian saja, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang tadi saya uraikan, jadi yang sulit-sulit tadi itu memang Al-Quran mengungkapkan dengan redaksi yakilun. Jadi tidak semua orang harus masuk ke situ, tapi tetap harus ada. Sedangkan setiap orang itu diminta untuk katakanlah memahami bahasa Arab. Itu loh ya. Nah ini. Jadi sebenarnya pendidikan yang benar itu bukan mengajarkan bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu ya. Jadi lembaga sekolah yang benar di Indonesia harusnya mengajarkan bahasa Arab. Karena apa? Karena kita Muslim. Itu loh ya. Itu. Jadi bahasa Inggris setelah bahasa Arab. Mestinya begitu. Gitu loh ya. Jadi jangan dibalik-balik ini. Gitu loh ya. Karena pertimbangan penerimaan materi ini. Kalau pertimbangan materi kan menjadi profan ini. Sekuler ini, materialistik kita. Itu loh ya. Jadi memang sekolah kita itu di Indonesia Bu ya, itu memang kacau balau, itu ya harus diterima dulu. Gitu loh ya. Saya itu Pak ya punya konsep sekolah di Indonesia kalau Ramadan harus libur. Itu nggak disepakati oleh rektor saya yang sekarang jadi menteri Pak. Makanya sekarang saya nggak dipakai gitu kan. Mengapa kok harus libur? Karena orang kalau mau terawih yang benar lama. Apalagi kemudian tadarus baca Quran. Paginya harus sahur. Siangnya mesti ngantuk dong. Kalau ngantuk disuruh belajar nggak efektif. Loh, suruh belajar nggak efektif. Pasti orang yang bikin kebijakan ini nggak objektif mikirnya dong. Gitu loh ya. Kalau nggak objektif ya gimana capaian hasil pendidikan. Jadi memang pendidikan kita ini salah kaprah Pak, sudah seperti itu ya. Jadi yang saya sampaikan tadi Pak, yang lengkap tadi itu, yang komplit tadi itu, ya, itu bukan sesuatu yang susah-susah amat, ya. Sepanjang memang sistem pendidikan kita itu benar, itu ya, benar. Masalahnya memang sekarang ini nggak benar dari awal, itu. Nah makanya, ya, karena kalau saya usul begini begitu susah, saya memulai dengan yang namanya trend sign, pesantren sign, Pak. Jadi pesantren sains Pak di Sragen ya, di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Itu mulai tahun ajaran baru ini. Nanti saya pulang itu peletakan batu pertama, tren sains yang kedua itu di Jombang. Insya Allah mulai tahun depan. Itu kerjasama dengan Gus Solah ya, di atas tanah seluas 7 hektar ya, dengan biaya pembangunan 29 M. Bayangkan untuk level daerah 29 M itu bukan yang kecil. Kalau 29 M di Jakarta mungkin cuma dapat 1 gedung. Ya, tapi kalau di Jombang ini nanti bisa kita rancang sebagai science park juga. Itu loh ya. Jadi orang Islam mulai berpikir yang seperti inilah. Gitu loh ya. Bahwa sains itu bukan miliknya orang barat. Itu loh ya. Jauh sebelum orang barat itu ada Ibnu Sina, ada Ibnu Aysam, ada Al-Khwarizm dan lain-lain. Dan itulah pelopor-pelopor observasi. Itu loh ya, bukan Kopernikus. Kopernikus itu sebenarnya mengadopsi gagasan Al-Botani, Ihwanus Sofa dan seterusnya. Jadi jadi pertama memang tidak setiap orang, Pak, harus menguasai itu, gitu loh ya. Tapi itu kan definisi ulama toh Pak. Gitu loh. Seperti sekarang lah, ulama kan juga nggak banyak. Yang nggak banyak itu pun tereduksi tadi itu. Hanya pada hukum-hukum agama, gitu ya, hukum-hukum sosial, dan umumnya juga masih buta filsafat. Apa akibat dari buta filsafat? Maka kata Jamaluddin Al-Afghani, ulama yang mengabaikan akar ilmu pengetahuan itu sekarang menjadi ibarat lilin yang menyala api kecil di atasnya. Karena itu hanya bisa mengitari, menerangi lingkup yang juga kecil. Itu loh ya. Lingkup juga kecil. Nah ini. Nah, jadi itu ya, itu akar ilmu, belum lagi yang namanya tadi katakanlah dasar-dasar sains kealaman.
detail sains kealaman insya Allah akan kita bahas besok sekali lagi ya, bahwa sains yang diajarkan di sekolah-sekolah itu Ibu, Bapak, itu sebenarnya bermasalah. Ya, bermasalah. Itulah sebabnya ya Malaysia ini dalam hal ini lebih aktif. Malaysia itu mau merancang perubahan kurikulum ya. Dan saya dilibatkan dalam pembuatan buku ajar IPA terpadu dengan tauhid. Ya, sampai tahun 2014. Jadi saya wirawiri ini di Malaysia. Tapi di negara sendiri nggak dipakai, Bu. Itu ya, karena saya makhluk langka. Ya, itu. Jadi di negara sendiri nggak dipakai. Tapi saya merumuskan itu di Malaysia. Nah, itu loh ya. Jadi seperti itu. Nah, kayak apa persisnya kita bicarakan besok. Nah, supaya besok hadir lagi ya. Gitu, Pak. Jadi begitu, Pak ya. Gitu, Pak. Nanti Big Bang dan lain-lainnya besok, Pak ya. Ya, hadir Pak besok, Pak. Ya. Ada lagi? Kalau enggak saya serahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas presentasinya tentang sains yang dikaitkan dengan konsep tauhid tadi. Mungkin yang saya ingin tanya lebih kepada pengalaman pribadi Bapak dari setelah menekuni bidang sains dikaitkan dengan tauhid, kira-kira dalam konteks spiritual itu sendiri pengalaman apa yang Bapak atau semacam sense of achievement apa yang sehingga karena kita terkadang memisahkan masalah agama seperti hanya masalah vertikal saja ya, sehingga masalah ibadah ubudiyah saja, tapi sebetulnya mungkin dalam tadabur alam itu sendiri sebetulnya juga sesuatu yang bisa memperkuat tauhid kita. Jadi mungkin ingin minta sharing pengalaman Bapak, jadi apa yang membuat sehingga Bapak merasa ada satu achievement atau apa yang membuat beda gitu dari sebelumnya mungkin. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Apa ya? Jadi yang jelas, ya ini sebenarnya memang sudah ditanya oleh jadi buku saya yang pertama yang ayat-ayat semesta itu ya, itu sudah saya presentasikan 132 kali. Ya. Itu. Sedangkan yang nalar itu baru 23 kali. Ya. Jadi kalau yang ayat-ayat semesta itu sudah hampir di semua UIN besar. Bahkan sekarang saya menjadi semacam konsultannya UIN. Karena di UIN ya, itu ada wacana tentang integrasi, interkoneksi sains dan agama. Tapi begitu konsep ini dibawa ke Fakultas Sains dan Teknologi, dosen-dosen itu bingung. Ini mau diterjemahkan seperti apa? Ya, dilalah konseptornya sendiri Profesor Amin Abdullah kan itu bukan orang sains, nggak bisa juga menerjemahkan itu. Nah kebetulan saya sudah nulis begini dan begitu. Nah akhirnya saya juga membantu menyusun kurikulum sains Batu Sangkar Sumatera Barat, ya. Kemudian di Jogja, Malang, Mataram, nah, seperti itu, ya. Jadi ya mungkin insya Allah tahun ini atau tahun depan paling telat IAIN Surabaya itu juga jadi win. Ya kemungkinan saya nanti juga akan ngajar di situ ya. Nah tapi soal pengalaman, jadi memang begini. Jadi kalau kita berbicara manhaj ya, berarti kita sekaligus memahami filsafat juga tasawuf. Itu loh ya. Itu. Jadi filsafat dan tasawuf ini harus kita pelajari, bahkan juga kita praktekkan secara langsung. Nah, dalam tasawuf ini, ya, biasanya tasawuf kan selalu kita identikan dengan tarekat. Ya, tarekat entah itu Naqsyabandi, ya, dengan praktek-praktek yang kemudian aneh-aneh, gitu ya. Yang ujung-ujungnya adalah keluarlah namanya syatohat. Syatohat itu adalah ungkapan-ungkapan sebelum sufi itu al-ittihad, menyatu dengan sang kholik. Misalkan ya Al-Bustami itu suatu subuh
selesai sholat subuh langsung wiritan. Subhani, subhani, subhani. Maha suci aku, maha suci aku. Maka santrinya kabur. Ya, karena mestinya kan subhanallah, subhanallah, tapi ini enggak. Mengapa? Karena laisa fil jubbati illallah. Tidaklah yang ada dalam jubahku itu kecuali Allah. Nah, itu loh ya, kata Abu Yazid Al-Bustami. Nah, itu. Jadi, nah ini, ya. Nah, ini ini adalah pengalaman mistik yang bagi kalangan ahli dhahir, ya, itu langsung digempur. Nah, pengalaman mistik yang paling aman bagi kita, ya, yang nggak usah pakai praktek-praktek begitu. Saya sering mengatakan sebenarnya qiyamul lail itu adalah substitusi, penggantian kebiasaan Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul dan ketika menjadi Rasul. Karena substansi sholat malam itu sebenarnya adalah kegelapan Gua Hira. Itu loh ya, ke Gua Hira. Makanya ibu dan bapak, kalau mau sholat lebih khusyuk, padamkan lampu itu, bikin remang-remang, itu akan lebih khusyuk daripada kalau terang benderang itu. Ya, saya sudah membuat artikel itu ketika saya mahasiswa. Itu ibarat efek fotolistik. Jadi ini memancarkan kepada kita gitu ya. Jadi hati kita itu ibarat pelat logam, itu dipancari ini, maka akan banyak partikel yang keluar. Artinya doa-doa kita itu terbanyak keluar. Nah, karena terlalu banyak akhirnya nggak fokus. Maka supaya fokus, jangan terlalu banyak pancarkan ini. Makanya diredupkan. Itulah sebabnya afdhalus shalah ba'dal faridah itu sholatul lail. Mengapa? Di kegelapan malamnya itu. Nah, itu loh ya. Nah, jadi praktek-praktek seperti ini Bapak, itu ya alhamdulillah masih saya lakukan. Kalau dulu ketika mahasiswa memang agak ekstrim. Ya. Dulu ketika mahasiswa itu agak ekstrim, saya baca buku mengatakan bahwa Rasulullah kalau sholat sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat. Nah, itu ketika mahasiswa saya praktekkan, Pak. Dulu ketika mahasiswa. Sekarang udah enggak, Pak. Jadi ya kan? 17 wajib, 11 tahajud dan witirnya, kemudian tambah rawatib 40. Lalu saum, ya. Jadi saum Senin Kemis dan hindari kata-kata yang dusta. Itu insya Allah nanti proses-proses belajar seperti yang tadi dikatakan dalam bingkai hafal Quran itu juga akan terjadi. Gitu loh ya. Jadi turunnya inspirasi, lengketnya pemahaman itu makin cepat gitu loh ya. Jadi di situ. Jadi sebenarnya nggak aneh-aneh ya, tapi praktek yang itu tadi. Dan juga saya lihat tadi ini sekaligus ini ketika buka tadi ya. Ketika berbuka tadi kan banyak tuh yang minum dan makan pakai tangan kiri. Nah, hadis dalam Riyadhus Shalihin kan mengatakan la ta'kulu wa la tasrobu bishimal, kan begitu. Jangan makan dan minum tangan kiri. Tapi tadi begitu banyak yang makan tangan kiri. Makan tangan kiri. Nah, berarti pengajiannya kurang menyentuh yang keseharian tadi. La ta'kulu la tasrobu bishimal. Ya. Jadi ya itu salah satu akhlak Islam yang simple bisa kita praktekkan, dan itu akan begitu kita praktekkan akan memancing memicu rahmat untuk mempercepat proses pembelajaran yang seperti itu. Jadi itu yang bisa saya ceritakan, saya nggak tahu yang lain-lain gitu ya. Ya tentunya doa ibu demikian. Ya. Saya kembalikan. Ini namanya sudah malam, walaupun masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, kita besok masih berjumpa lagi dengan Pak Agus ya. Dan sebagai satu spirit dari apa yang dikatakan oleh Dr. Agus adalah bahwa Islam itu memang di dalamnya ada spirit keilmuan ya. Yang dikatakan oleh Ustadz itu dengan menyitir Al-Quran itu sangat indah sekali. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai the companion
of jinn and human. If you want to pass heaven and earth, then pass. And you cannot do that unless you have a sultan. Jika kalian jin, tantangannya jin dan manusia. Jadi kalau mampu melewati batas langit dan bumi silakan. Dan kalian tidak bisa kecuali dengan sultan, kekuatan. Dan salah satu kekuatan yang dimaui, yang dimaksud oleh Allah adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Dan semoga malam ini menjadi ghirah bagi kita untuk menumbuhkan, untuk membangun pengetahuan. Karena dengan pengetahuan inilah kita bisa membangun kemajuan umat Islam. Dan sebagai penutup, sekali lagi kalau Bapak Ibu menginginkan bukunya bisa menghubungi saya ya. Ini bukunya bukan dijual oleh Pak Agus, tapi oleh panitia Ramadan di Sydney juga. Yang mesen tadinya Perth, kemudian Perth mengirimkan ke sini itu ya. Jadi nanti untuk sekalian infak ya, untuk menjalankan organisasi. Jadi nanti bisa menghubungi kami menginginkan bukunya nalar ayat-ayat semesta menjadikan Al-Quran sebagai basis konstruksi ilmu pengetahuan. Dan besok insya Allah sampai ketemu lagi dengan Dr. Agus dengan materi yang akan lebih menarik lagi. Dan untuk menutup,